Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentu yang paling pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, sehingga kita bisa berjumpa kembali di Ramadan 1444 Hijriah dengan suasana yang gembira, dengan suasana yang nyaman, sehat, tentram, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat bertasalam tercurah terlimpahkan kepada uswah kita baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain dan tidak ada yang bukan cita-cita yang tertinggi bagi seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan syafaat oleh baginda besar kelak di yaumil akhir nanti. Maka sepatutnya lah dan sewajarnya kita sebagai hambanya terus bersalawat agar kita nanti kelak diberikan syafaat oleh baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kita turut bergembira, berbahagia karena kita dipertemukan kembali di bulan suci yang penuh rahmah, bulan suci yang penuh kebahagiaan dari bulan-bulan di luar Ramadan. Bahkan banyak umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit materi kultum di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu pernah dengar tentang bagaimana meningkatkan sholat, bersedekah, dan yang ketiga adalah membaca ayat suci Al-Quran. Tiga materi ini akan kami sampaikan dalam judul 3 keutamaan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal sudah kami sampaikan dalam surat Al-Baqarah 183. Sungguh bahagia bagi kita yang bertemu di bulan Ramadan karena Allah telah menjanjikan kepada diri kita untuk mendapatkan rahmat bagi orang-orang yang bersenang ria, menyambut gembira bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu, keutamaan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sholat kita. Tentu dalam ajaran agama Islam yang telah diwariskan oleh baginda besar Nabiullah Muhammad SAW, itu ada 5 waktu. Nah, di bulan suci Ramadan, 5 waktu tetap kita jalankan, kita tingkatkan sunnah-sunnah sholat rawatib yang diajarkan oleh baginda besar Nabiullah Muhammad SAW. Kalau maghrib ada namanya ba'da, kita kerjakan. Setelah maghrib ada qobla, atau setelah mengerjakan sholat maghrib. Dan seterusnya, sebelum sholat isya, setelah sholat isya, bahkan di malam hari kita disunahkan, di mana sunnah itu hampir mendekati yang paling utama, yaitu mengerjakan sholat sunnah tarawih. Yang selanjutnya adalah ada sholat subuh, di mana sebelumnya kita melaksanakan yang disebut dengan sholat fajar, atau disebut dengan sholat ba'da fajar, atau ba'da subuh. Selebihnya ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah sholat sunnah sebelum qobla zuhur.
Nah, inilah peningkatan-peningkatan yang seharusnya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu, mari Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan kita tingkatkan kembali sholat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan. Kalau Bapak Ibu setiap hari sholat 5 waktu di rumah, di bulan suci Ramadan adalah ladang bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi amal dalam rangka meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya menambah dengan amal-amaliyah yang lain, yaitu melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, ditambah di bulan suci Ramadan dengan sholat jamaah tarawih di masjid. Nilainya Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, nilai dari sholat sunnah akan ditingkatkan dan dijanjikan oleh Allah setingkat dengan amalan sholat wajib. Nah, ini adalah waktu-waktu yang mustajab bagi kita untuk terus melaksanakan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ibadah sholat kita, sholat sunnah kita. Yang kedua adalah kita sepakat dan sepaham bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sepakat Bapak Ibu ya? Di mana bulan Al-Quran ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka di tengah-tengah bulan Ramadan kita selalu mendengar atau dipanggil oleh para pengurus masjid untuk mengadakan yang namanya Hari Nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi keutamaan yang kedua dalam bulan suci Ramadan ini yang patut kita lakukan dan kita laksanakan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu kita ketahui dan sepaham bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz. Terus bagaimana Ustadz untuk menghabiskan waktu 30 juz dalam 30 hari Ramadan? Nah, ini teknik Bapak Ibu. Kita cicil. Bisa saja satu hari, kalau 30 juz dalam satu bulan 30 hari, berarti satu hari 1 juz. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, dalam satu hari kita mempunyai 5 waktu sholat wajib. Nah, bisa saja Bapak Ibu, dalam 1 juz itu ada 10 lembar. Bapak Ibu bisa dibagi, berarti 10 bagi 5. Jadi Bapak Ibu bisa melaksanakan tadarus di rumah atau di masjid, minimal 1 kali duduk dalam sholat wajib 2 lembar. Artinya apa? Sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Dalam satu hari insya Allah kita dipermudahkan untuk menyelesaikan 1 juz dalam membaca Al-Quran. Nah tentu dikalikan 30 hari maka selesailah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat keyakinan kita, memperkuat amalan kita untuk membaca Al-Quran. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Selagi apa yang kita baca, maka pahala terus mengalir kepada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melaksanakan ibadah saum Ramadan 1444 Hijriah. Keutamaan di bulan suci Ramadan yang ketiga adalah berinfak. Nah, tentu Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa baginda besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling dermawan yang ada di muka bumi. Maka konsep Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat saat bertemu dalam bulan Ramadan, maka dikumpulkan para sahabat. Hai sahabat, ini bulan Ramadan. Bulannya bersedekah, bulannya berinfak. Maka Bapak Ibu, dalam berinfak di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu punya strategi. Tidak perlu banyak-banyak, kalaupun banyak, alhamdulillah. Yang penting ada setiap hari kita atau Bapak Ibu untuk berinfak di bulan suci Ramadan. Bentuknya apa Ustadz? Tafadol, silahkan. Bentuknya bisa berupa uang 1.000. Kalau 30 hari berarti simpan 30.000, lalu keluarkan satu hari 1.000 sampai 30 hari bulan Ramadan. Begitu selanjutnya kalau ada 300.000 disisihkan. 30.000, 10.000, 10.000, 10.000 dan begitu selanjutnya sampai angka yang dikira bagi Bapak Ibu
baik untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Ustadz, bagaimana kalau kita tidak punya uang? Banyak Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu di bulan suci Ramadan mempunyai kurma, bisa. Saat orang ingin bertakjil, silahkan. Bapak Ibu bisa mengirim satu kotak kurma untuk diberikan kepada jamaah. Atau Bapak Ibu mempunyai sembako lebih untuk dikirimkan kepada tetangga kita, silahkan. Atau Ibu sedang memasak, dibagi masakannya setengah buat tetangga, setengah buat tetangga, kanan dan kiri, dan selebihnya buat keluarga kita. Tentu bulan suci Ramadan ini, niat berinfak kita tidak mengurangi nilai-nilai puasa kita. Malah bertambah bagi kita, bagi orang yang terus berinfak dengan niat karena lillahi ta'ala. Bapak Ibu, dengan niat inilah kalau kita pernah membaca dan mendengar dalam hadis arba'in yang pertama kali disampaikan dalam hadis arba'in oleh Bukhari Muslim ada yang niat. Maka sebelum Bapak Ibu memberikan sedekah, memberikan infak kepada tetangga, kepada jamaah, kepada masjid, innama a'malu bin niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini berinfak kepada siapapun, tentu kuatkan dalam hati kita bahwa segala sesuatu kita berikan karena Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah infak yang kita berikan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan nilai pahala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berlipat-lipat. Bapak Ibu yakin bahwa pernah para ulama menyampaikan, di dalam hadis disampaikan bahwa amal bagi orang yang berpuasa akan ditingkatkan 700 kali derajat pahala yang diberikan oleh kita bagi orang-orang yang berinfak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, dalam bulan suci Ramadan kita tekankan kembali bahwa materi yang kami sampaikan ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat kita di bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas ibadah sholat-sholat sunnah kita. Yang kedua adalah terus meningkatkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran kita. Kita selesaikan 30 hari dalam waktu 30 hari 30 juz. 1 hari 1 juz. Selanjutnya kita bergiat menginfakkan harta kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat di bulan suci Ramadan ini tentu bagi saya pribadi dan bisa diamalkan bagi Bapak Ibu di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.